Shalom, selamat pagi mahasiswaku di mana Anda berada. Kita hari ini akan meneruskan topik tentang pemberdayaan masyarakat. Mata kuliah kita tentang pemberdayaan masyarakat ya. Tidak terasa waktu cepat sekali berjalan. Kita sudah masuk ke minggu ketiga. Sesuai pada rencana belajar kita adalah tentang tahapan-tahapan pemberdayaan. Nah, tahapan-tahapan ini untuk mengukur, kemudian menganalisa, ataukah program ini diteruskan, atau memang ada kendala-kendala, maka melalui tahapan ini kita bisa segera memperbaikinya. Ya, tahapan pertama itu adalah tahap persiapan. Misalkan untuk di wilayah kita di Gunung Kidul, yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani. Nah, program yang akan kita bawa adalah penguatan ekonomi lokal, ya. Penguatan ekonomi lokal kepada ibu-ibu rumah tangga. Maka dari itu, satu hal yang harus kita persiapkan, apa saja potensi yang ada di desa itu. Misalkan potensi di desa itu adalah singkong. Nah, maka kita mencoba memberikan pelatihan kepada ibu-ibu ini untuk meningkatkan nilai jual singkong. Dan salah satunya adalah dengan mengolah menjadi bentuk variasi makanan dari singkong. Dalam tahap persiapan ini, kita harus mempersiapkan yang pertama adalah potensi desa itu. Apa potensinya? Yang kedua, kira-kira siapa narasumber yang akan kita bawa sebagai agen pemberdayaannya, ya. Nah, kita sebagai petugas pemberdayaan akan melihat seorang yang biasa mengolah atau membuat olahan makanan dari singkong. Seperti sudah kita tahu, ada beberapa tokoh perempuan di Gunung Kidul yang sukses untuk mengolah makanan tradisional yang khas dengan Gunung Kidul. Ada Bu Sri Lestari, ya, Ketua UPPKS dari Desa Pampang, ya. Kita bisa bawa beliau, ya, dengan janjian terlebih dahulu, membuat appointment dulu, ya, kira-kira waktunya beliau bersedia tidak, ya. Kalau beliau bersedia, maka kita akan jadikan narasumber. Kita sampaikan juga kepada beliau bahwa ini adalah pelatihan ibu-ibu rumah tangga untuk mengolah aneka makanan dari singkong. Nah, setelah narasumber kita sudah dapatkan dan ada kecocokan hari, tanggal, dan jam, maka yang kedua adalah kita mempersiapkan lokasinya atau lapangannya. Kira-kira siapa saja atau berapa orang yang akan kita undang dan lokasi pelatihannya ada di mana. Yang kedua, mungkin biasanya dari kerjasama antar desa kita akan meminta Pak Lurah untuk mengirim perwakilan dari ibu-ibu PKK tiap dusun, ya. Kemudian setelah peserta sudah kita sepakati dengan pihak desa, selanjutnya kita harus mempersiapkan peralatan, ya. Peralatannya kira-kira akan kita ambil dari mana atau kita pinjam dari mana. Yang berikutnya adalah soal bahan baku. Bahan baku ini bahan mentahnya, ya. Siapa yang akan mempersiapkan? Ataukah ibu-ibu PKK kelurahan atau kita sebagai pekerja lapangan pemberdayaan? Nah, dari sini kita bisa menyusun tabel. Nah, sudah disepakati tanggalnya, sudah disepakati narasumbernya, sudah disepakati pesertanya, lokasinya ada di mana, kemudian bahan baku, peralatan, maka kita tinggal membuat undangan. Nah, itu adalah tahap persiapan. Tentu tahap persiapan ini memakan waktu juga. Jangan lupa koordinasi dan komunikasi akan memperlancar kegiatan ini, ya.
Yang berikutnya adalah tahap pengkajian assessment. Nah, pada tahap ini dilakukan pada kelompok-kelompok masyarakat. Ketika program sudah berjalan, program pelatihannya sudah berjalan, maka kita harus melakukan assessment kepada kelompok-kelompok ini. Kelompok antar dusun, perempuan ibu rumah tangga dusun ini sudah melaksanakankah program pelatihan ini? Atau hanya sekedar pelatihan biasa, ya, yang selesai kemudian hilang. Kita harapkan setiap program lapangan seperti ini akan menumbuhkan jiwa kewirausahaan dari tiap-tiap anggota masyarakat. Nah, ketika kita melakukan assessment ini, maka kita sedikit banyak menggugah kembali apa kendala para ibu sebenarnya untuk memulai kegiatan penguatan ekonomi. Kenapa kita buat kelompok? Kalau kita buat kelompok, maka kita akan bisa saling menyemangati. Nah, apabila yang satu tidak punya alat, maka kelompok ini bisa bekerja sama untuk memenuhi alat, mungkin saling pinjam. Apabila kelompok ini tidak punya modal, maka salah satu atau dari kelompok ini akan melakukan iuran. Jadi sebetulnya program assessment ini adalah untuk membentuk kelompok ibu ini hidup. Ini yang paling sedikit sulit ya. Karena apa? Anda tahu tidak semua ibu-ibu yang ada di desa itu mempunyai waktu luang, ya kan? Apalagi di daerah Gunung Kidul yang sebagian besar ibu-ibunya itu punya kegiatan di sawah, di ladang. Kalau di Gunung Kidul, ladangnya itu dengan sebutan alas atau hutan, karena ladangnya itu ada jauh dari rumah, kemudian harus berjalan jauh dan bisa seharian itu ada di ladang. Ini adalah kendalanya. Nah, untuk itu dari kelompok-kelompok yang sudah kita bentuk per dusun ini, harapannya mempunyai kesepakatan bersama untuk memulai penguatan ekonomi. Pada tahap perencanaan alternatif, tahap ketiga ini, maka program kegiatan yang sudah disepakati oleh petugas akan secara terus-menerus mengupayakan ada partisipasi masyarakat, ya. Untuk apa? Untuk memikirkan tentang masalah. Misalkan dalam satu kelompok ini mempunyai masalah soal modal, ya, soal modal, maka ini harus dipikirkan bersama-sama. Nah, bagaimana tingkat partisipasinya dari tiap anggota masyarakat ini? Nah, ada sebuah contoh di mana sudah pernah saya lakukan dan teman-teman dosen Universitas Gunung Kidul dulu lakukan di tahun 2003-2004. Waktu itu ada program penelitian dan pendampingan untuk wanita nelayan, ya. Waktu itu kami membuat proposal, kemudian dikirimkan ke sebuah LSM yang skopnya adalah, lingkupnya adalah Asia, ya, dan di Indonesia ada perwakilannya. Kami mendapatkan hibah waktu itu, hibah untuk melaksanakan kegiatan penelitian dan pendampingan. Nah, pendampingan itu kami laksanakan selama 1 tahun. Nah, pelatihan dan pendampingan ini ternyata menggugah ibu-ibu untuk berusaha. Waktu itu kenapa sasaran kita adalah wanita nelayan? Karena sebagian besar wilayah Gunung Kidul itu adalah pantai, ya,
Dari kasus ini kita bisa belajar beberapa pantai ya yang mempunyai kelompok wanita nelayan ternyata tidak semua interest untuk program pemberdayaan. Nah, ini adalah masalah lagi. Satu titik waktu itu kita melakukan pelatihannya ada di 5 pantai. Yang pertama Sadeng, yang kedua Wediombo, yang ketiga Tepus, yang keempat itu Ngrenehan, yang kelima Gesing, pantai Gesing. Dari kelima pantai ini para wanitanya mempunyai karakteristik yang berbeda-beda ya. Ketika pelatihan berjalan lancar dan terlihat antusiasnya. Tapi begitu selesai pelatihan, kita sebelumnya sudah memberikan penguatan dulu ya. Penguatannya adalah bahwa ini akan berlanjut selama 1 tahun, bahwa ibu-ibu itu juga akan dilatih, kemudian akan diberikan modal sekaligus alat. Waktu itu adalah pengolahan rumput laut. Kenapa pengolahan rumput laut? Wacana masyarakat untuk pengolahan rumput laut itu belum terbuka. Rumput laut hanya dicabut ya, kemudian dikeringkan dan dijual. Ini harganya murah sekali, apalagi kalau terbawa karang kan, hanya dicabut tapi kadang pakai alat begitu. Jadi karangnya terbawa. Maka bagaimana caranya rumput laut itu menjadi lebih bernilai? Maka waktu itu kita berusaha membuat kerupuk. Kenapa kerupuk? Kami juga sudah survei ke salah satu pantai Siung. Mereka sudah membuat kerupuk, tetapi hasilnya tidak bagus dan tidak laku dijual karena bentuknya itu hitam ya, tidak bersih. Rumput laut itu kalau dibikin adonan itu kan terus menghitam. Nah, kerupuknya jadi hitam. Nah, ini masyarakat kurang tertarik. Nah, akhirnya kita meneliti ya, kita mengkaji ulang bagaimana caranya supaya agar rumput lautnya kembali putih gitu ya. Ada beberapa alternatif. Tapi yang akan saya sampaikan di sini adalah selama kegiatan pemberdayaan ini memang tidak mudah. Karena apa? Setiap pantai mempunyai karakteristik sendiri, ibu-ibunya ya. Di Pantai Sadeng, di sana sifat pantainya adalah pantai pelabuhan. Maka ibu-ibu ini lebih cenderung sebagai penjual ikan. Jadi ketika ada kapal mendarat kemudian bongkar ya, kemudian mereka membelikan, dijual begitu. Nah, mereka lebih tertarik untuk ada di sektor menjual ikan. Jadi program ini sama sekali tidak berjalan. Padahal kami menyediakan modal dan alat. Nah, di pantai yang kedua ini setengah berjalan, kira-kira 5 bulan berjalan. Waktu itu kami harapkan tiap-tiap kelompok ini di assessment ini supaya punya kegiatan arisan. Dengan kegiatan arisan maka mereka terpaksa harus berkumpul, terpaksa harus bertemu. Nah, akhirnya ini memang menjadi kekuatan utama. Nah, setelah itu di Pantai Siung kelompok ini termasuk kelompok paling bertahan ya. Kegiatan berjalan rutin, kemudian ada arisannya, kemudian ada pembelian bahan baku secara berkelompok. Jadi kita dari hasil dana dari proposal itu selain untuk
memberikan pelatihan, kita juga memberikan kelompok-kelompok ini adalah alat masak, kompor, kukusan, blender yang untuk menghaluskan rumput lautnya, sampai ke pisau, sampai ke telenan, ya, dan modal usaha. Waktu itu kita beri setiap kelompok modal usaha 500.000. Maksudnya modal usaha, harapan kami adalah untuk membeli stok bahan rumput laut. Nah, sisanya waktu itu sekitar 200.000, sisanya digunakan oleh kelompok arisan ini untuk disimpan pinjamkan. Nah, kelompok Pantai Siung dan Pantai Gesing, dua kelompok ini yang hidup sampai 1 tahun ketika program kami selesai. Nah, kelompok yang renehan ini hampir sama kasusnya dengan yang Wediyombo dan Sadeng. Nah, dalam hal ini pada tahap ketiga, tahap menformalisasi, petugas pemberdayaan membantu masing-masing kelompok itu merumuskan dan menentukan program. Kita sudah lakukan itu tahapannya. Ya, programnya apa? Per bulan besok. Jadi ketika pendampingan, setiap bulan kita rolling ke kelompok-kelompok ini. Kita tentukan ya sebelumnya bahwa kelompok Sadeng setiap tanggal sekian, kelompok Siung tanggal sekian, kelompok Wediyombo tanggal sekian. Maka setiap bulan kita berjalan ke 5 wilayah. Dan kita juga sampaikan apa saja masalahnya. Sebagian besar dana, masalah utamanya adalah sebagian besar dana yang disimpan pinjamkan ini akhirnya macet. Tapi macetnya justru setelah program pendampingan kami selesai, ya. Nah, yang tahap berikutnya adalah tahap pelaksanaan. Bagaimana kader pemberdayaan ini bisa terus mendampingi kelompok-kelompok penguatan usaha. Nah, satu poin yang harus kita ingat, ketika satu desa mempunyai satu produk, one village, one product, sebenarnya ini adalah kekuatan utama desa. Tapi di program pemberdayaan harapannya tidak hanya satu produk, supaya punya variasi. Nah, dalam hal ini, apa saja yang harus kita lakukan? Maka agen pendampingan dari program pemberdayaan diharapkan mampu menjaga keberlangsungan program-program pemberdayaan. Nah, biasanya akan ada evaluasi dari desa, ya. Apalagi saat ini dana desa boleh digunakan untuk program-program penguatan ekonomi. Sebelumnya kan dana desa hanya untuk peningkatan infrastruktur. Tapi program infrastruktur ini sudah selesai dan saatnya adalah untuk penguatan ekonomi, juga penguatan SDM. Maka dari itu sebetulnya peran kader, peran pendamping, peran petugas dari pemberdayaan ini adalah sangat penting, karena yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan dia dan agen ini tahu masing-masing persoalannya. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih. Salam sehat, tetap semangat. Terima kasih.